Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan menjaga kita semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, sebuah kitab dari karya Syekh Abu Islam Shalih bin Toha rahimahullah taala, dan disampaikan setiap Senin siang ini oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Dan kesempatan siang ini akan menyampaikan mengenai tema sifat ahlul jannah, menjauhi majelis kebatilan. Dan seperti biasa, untuk Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa mengirimkan melalui layanan atau bisa menghubungi kami di layanan telepon. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga siang ini para pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang nyaman. Allah senantiasa menurunkan keberkahan pada kita semuanya, sehingga menjadikan waktu-waktu yang barokah, waktu-waktu senantiasa produktif untuk mewujudkan amal saleh sebagai bekal terbaik kita nanti saat menghadap Allah, hari di mana la yanfa'u malun anuna illa man atallaha biqalbin salim. Ketika tidak ada lagi manfaatnya harta sebanyak apapun dan anak laki-laki sifat apapun, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari bid'ah, hati yang selamat dari ghaflah, kelalaian, syahwat, hati yang selamat dari syubhat. Ini hakikat selamat sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan lil jannah, di antara sifat alul jannah. Bagaimana di dunia ini alul jannah berhias dengan sifat akan mengantarkan dia masuk ke dalam jannah kelak di yaumul qiyamah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan, Nabi kita telah menjelaskan dengan rinci apa yang menjadi sifat al-jannah di dunia sekarang ini. Sehingga orang mereka sangat menginginkan menjadi al-jannah di akhirat kelak, mengusahakan di dunia ini berhias dengan sifat-sifat yang sangat mulia ini. Satu di antaranya yang beliau bawakan, sekarang kita masuk ke sifat ke-20, itu majalisil laghwi syahzu, menjaga diri dari majelis yang sia-sia, majelis yang penuh dengan kepalsuan, yaitu majelis kebatilan. Sehingga al-jannah di dunia sekarang ini, mereka berusaha untuk menghiasi dirinya dengan berpaling, menjauh, meninggalkan dari segala majelis kebatilan. Di antara ayat
yang menyebutkan bahwa menjauhi majelis kebatilan adalah satu di antara sifat Ahlul Jannah, itu ada di antara sifat yang ketika Allah menyebutkan tentang ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman, yang mereka akan menghuni jannah kelak di yaumul qiyamah. Di antara sifat mereka yang seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman lilladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, mereka di muka bumi ini berjalan dengan penuh ketawadhuan. Dan mereka ketika ada orang bodoh itu membicarakan dengan ini ungkapan-ungkapan salama, hal yang menyelamatkan. Dia tidak akan mengikuti hakikat kebodohan mereka. Dia akan tetap senantiasa berjalan di atas hakikat ilmu sehingga berpaling dari kebodohan. Satu di antaranya dalam ayat tersebut Allah sebutkan beberapa sifat. Di antaranya adalah walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyata wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Di antara sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang mereka tidak menyaksikan az-zur, berbagai macam kebatilan, kepalsuan. Dan apabila mereka melewati majelis yang sia-sia, marru kirama, mereka melewati dengan penuh kehormatan, penuh sikap hormat, sikap kemuliaan, yaitu mereka tidak bergabung dengan majelis lahwun. Mereka tidak membersamai majelis-majelis yang penuh dengan kesia-siaan. Dan orang-orang yang mereka ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Mereka tidak mensikapinya dengan seperti perihal orang yang tuli, orang yang buta. Mereka tidak bersungkur sujud. Dan orang-orang yang mereka dalam doanya, Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Mereka orang sangat berharap sekali dalam doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah agar seandainya Allah memberikan kepada mereka istri dan anak turun dan keturunan yang menyejukkan mata, dan minta agar Allah menjadikan dirinya lil muttaqina imamah, menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa, sehingga menjadi orang terdepan dalam ketakwaan, sehingga ketakwaan yang istimewa. Orang-orang yang mereka berias dengan sifat-sifat mulia ini, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas Allah dengan kamar-kamar di surga disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyyata wa salama, dan mereka akan mendapatkan penghormatan dan ucapan selamat saat mereka masuk jannah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Lalu Allah menyebutkan beberapa sifat. Di antara sifat yang Allah sebutkan adalah walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang mereka itu i'rab, dan orang-orang yang mereka itu berpaling dari majelis kebatilan, dan berpaling dari berbagai macam perkara-perkara yang lahwun, yang sia-sia. Maka bagi orang yang mereka berkarakter bersifat seperti ini, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun.
Bagi mereka adalah mereka itulah orang yang akan menjadi para pewaris. Ini orang yang akan mewarisi Jannatul Firdaus yang mereka akan kekal di dalamnya. Dan juga Allah mensifati dengan ungkapan lain di dalam ayat yang lainnya, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Ketika mereka mendengar perkara yang lahun, maka mereka berpaling darinya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dan mereka mengatakan, bagi kami amal kami, bagi kalian amal ini kalian. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ini selamat atas kalian. Kami tidak akan mengikuti orang-orang yang bodoh. Ini adalah di antara beberapa ayat Al-Quran yang mensifatkan atau yang menjelaskan bahwa di antara sifat Ahlul Jannah adalah orang yang mereka menjauhi majelis-majelis yang sia-sia. Majelis-majelis yang batil. Majelis-majelis yang penuh dengan tipuan. Majelisul laghwi, majelis yang dikatakan majelis yang batil, adalah majelis yang di dalamnya ada berbagai macam kebatilan. Majelis kesyirikan umpamanya. Baik itu majelis yang berbicara tentang kesyirikan, mengakui kesyirikan, menetapkan kesyirikan, atau majelis yang berisi praktek-praktek kesyirikan. Acara-acara yang penuh dengan yaitu kesyirikan. Maka majelis yang penuh dengan pembicaraan tentang penetapan perkara-perkara syirik, pengakuan tentang kesyirikan, atau majelis yang di situ dilakukan ritual-ritual kesyirikan, maka tidak boleh seorang muslim berada di situ. Dia harus berpaling dari majelis-majelis yang seperti itu. Atau majelis yang di dalamnya ayat-ayat Allah dijadikan bahan ketawaan. Dijadikan bahan ketawaan. Dijadikan ini pelecehan, perendahan, mengesankan, yaitu meremehkan dan melecehkan ayat-ayat Allah. Majelisnya para pelawak umumnya, pelawak-pelawak yang mereka kadang-kadang membawakan ayat untuk dipeleset-pelesetkan hanya untuk mengundang tawanya orang, sehingga menjadi bahan ketawaan. Ini adalah bahaya. Majelis yang di dalamnya ada penuh dengan kedustaan, ghibah, namimah. Majelis-majelis yang mereka penuh dengan perbuatan yang hanya akan mengundang dosa, mendolimi orang, yang akan menimbulkan permusuhan, majelis yang akan menjadi sebab timbulnya permusuhan, atau majelis-majelis haram, majelis musik, majelis joget, majelis ini nyanyian, sehingga diwarnai dengan hal-hal yang haram, musik, nyanyian, joget-joget yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang hampir menjadi warna di semua tempat. Joget, nyanyi, kemudian musik. Hampir nggak ada tempat yang bebas dari musik. Illa ma rahima rabbuh, tentu kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka hampir musik menjadi warna di setiap tempat. Di jalan, di pertokoan, di pasar, di kantor, di stasiun, di bandara, di hampir semuanya tempat itu seperti nggak ada yang bersih dari musik. Illa ma rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang telah Allah berikan bimbingan hidayah, mereka betul-betul menjauhkan dari muharamat. Majelis yang di situ ada makanan minuman khamr, makanan minuman haram. Ada khamr, ada daging babi, ada yang berbagai macam majelis yang penuh dengan yaitu hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Atau majelis yang menayangkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dari yang ringan sampai yang berat. Majelis membuka aurat. Majelis ini tayangan-tayangan yang haram. Maka ini semuanya termasuk yaitu majelis kebatilan.
termasuk majelis lahun, majelis yang penuh dengan kedustaan dan dosa. Maka seorang muslim yang menginginkan jannah di dunia ini berusaha untuk betul-betul menyingkir, berpaling, meninggalkan dari majelis-majelis yang seperti itu. Kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka tidak duduk di majelis kebatilan, mereka berpaling dan menjauh dari majelis kebatilan, menyingkir dari majelis kebatilan. Bahkan sekalipun majelis itu majelis ibaratnya orang tua sendiri, saudara sendiri, tapi penuh dengan kebatilan, penuh dengan kemaksiatan, maka dia menyingkir. Seperti majelis yaitu walimatul urus. Majelis walimah terkadang penuh dengan musik, joget, tayangan-tayangan yang haram, gembira ala syaitan. Maka ahlu jannah mereka menyingkir. Kenapa? Lianna Allah akhbarana fi kitabih anna alladhina yajlisuna fi hadhil majalis hum adh-dhalamah. Bahasanya orang yang mereka, Allah menghabarkan dalam kitabnya, orang yang mereka duduk di majelis seperti itu, mereka adalah orang-orang yang zalim. Alladzina zalamu anfusahum wa zalamu ghairahum. Baik itu menzalimi diri sendiri maupun menzalimi orang lain. Zalim karena diri sendiri ya karena dia telah menyeret kepada hal-hal yang Allah haramkan, Allah ancam dengan azab, Allah ancam dengan berbagai macam peringatan keras. Menzalimi orang lain yaitu ikut membuat orang lain itu kemudian semakin tenggelam dalam kebatilan. Sehingga Anda memberi saham orang lain untuk mereka semakin yaitu tenggelam dalam kebatilannya itu. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila Anda melihat orang-orang mereka sedang membicarakan dengan nuansa kebatilan tentang ayat-ayat Allah, mereka merendahkan, menghinakan ayat-ayat Allah, fa'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Pembicaraan yang isinya adalah kebatilan, maka hendaklah kita singkiri. Kita berpaling. Kita tidak ikut nimbrung di situ. Sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lainnya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Apabila syaitan membuat Anda lupa, sehingga Anda itu ikut serta di majelis tersebut, fala taq'ud ba'da dzikra. Maka jangan duduk setelah Anda ingat. Jangan Anda duduk ma'al qaumidz zalimin, bersama dengan orang zalim. Kadang-kadang orang lupa. Dia sedang berada di majelis batil. Begitu ingat, maka hendaklah dia berpaling. Hendaklah dia tinggalkan. Sehingga betul-betul dia punya sikap. Hatinya ada bara'ah. Ada itu kebencian dan ketidaksukaan. Sehingga dia tinggalkan majelis yang batil tersebut. Dia tinggalkan, dia singkiri majelis batil karena dia menjadi majelis kezaliman. Majelis yang penuh dengan kezaliman baik dirinya maupun kepada orang lain. Menzalimi diri sendiri adalah karena dia telah yaitu menempatkan dirinya pada posisi yang berhadapan dengan ancaman Allah Ta'ala. Maka dia telah menzalimi diri sendiri. Menzalimi orang lain, dia bisa jadi menguatkan
keburukan orang lain itu termasuk yang mendolimi orang lain. Dia semakin tenggelam dalam kezaliman. Dengan keberadaan Anda di situ, dia semakin merasa merasa didukung. Merasa Anda memberikan pembelaan, dukungan, penguatan, sehingga orang itu semakin tenggelam dalam ini kebatilan. Ada orang ghibah, Anda di situ. Lalu orang itu menerjemahkan berarti Anda mendukung, Anda menguatkan. Dia tambah tenggelam dalam ghibahnya. Ada majelis musik, nyanyian, ini kalimat-kalimat batil, lihat Anda di situ. Dia semakin senang keberadaan Anda di situ, berarti mengokohkan, menguatkan. Anda zalim dan menzalimi orang tersebut. Yang kedua, li'anna Allah akhbarana anna kulla man yajlisu fi hadhil majalis mustarikun ma'hum fil jarimah wa fil ismi. Sesungguhnya Allah SWT mengkhabarkan bahwa semua orang yang mereka duduk di majelis kebatilan itu, maka orang ini berarti telah berserikat bersama dengan mereka dalam kejahatan, dalam perkara dosa. Dia telah berserikat bersama dengan para pelaku kebatilan tersebut. Majelis musik, majelis nyanyian, majelis hura-hura. Lalu Anda duduk di situ, maka Anda telah berserikat dalam muharramat, dalam perkara-perkara yang batil. Anda telah berserikat di situ. Anda menjadi bagian daripada mereka. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ an idza sami'tum ayatillah yuqfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Dan telah turun kepada kalian dalam kitab Allah Ta'ala. Allah telah menjelaskan dalam kitabnya, telah menurunkan ayatnya dalam kitab Allah Ta'ala, yang diantara isi kitab Allah Ta'ala, an idza sami'tum ayatillahi yuqfaru biha wa yustahza'u. Apabila Anda mendengar ayat Allah diingkari, ayat Allah diolok-olok, sehingga majelis yang mereka isinya adalah mengolok-olok, mengingkari ayat Allah Ta'ala, merendahkan, melecehkan ayat Allah Ta'ala. Fala taq'udu ma'hum. Jangan kalian duduk bersama dengan mereka. Jangan kalian ikut serta bersama dengan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka ini mengganti pembicaraan dengan yang lainnya. Innakum idzan mithluhum. Kalau kalian tidak berpaling dari majelis kebatilan itu, kalian ikut duduk di situ, nongkrong bareng bersama dengan mereka di situ, maka Anda dianggap sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Allah akan mengumpulkan orang munafik dan kafir bersama-sama di lembah jahanam. Sikap kemunafikan, orang yang mereka berada di majelis yang batil, lalu dia biarkan dirinya berserikat di situ. Karena mukmin adalah orang yang mereka berpaling dari kebatilan, dan dia akan antipati dan benci dengan kebatilan. Yang ketiga, kenapa Ahlul Jannah di dunia ini mereka berpaling, menyingkiri, menjauhi majelis-majelis kebatilan? Karena annal julus fi majalisil laghwi yatanafi mal iman wa mal aqidati sahihah. Karena Ahlul Jannah tahu bahwa duduk di majelis kebatilan ini bertentangan dengan iman, berseberangan dengan ini tuntutan iman, berseberangan dengan akidah yang ini
lurus. Yang Allah SWT, yang Nabi kita di antara yang bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis fala yajlisu ala ma'idatin yudaru alihal khamar." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis, maka jangan sampai dia duduk ala ma'idatin yudaru alihal khamar. Jangan Anda duduk di tempat hidangan yang diedarkan padanya itu khamar. Singkirilah, hindarilah hidangan atau majelis yang ada yang dihidangkan di dalamnya itu khamar. Yang ini adalah bertentangan dengan akidah seorang mukmin, akidah seorang muslim. Karena khamar diharamkan oleh Allah SWT. Majelis yang dihidangkan khamar, maka majelis yang mengolok-olok, majelis yang merendahkan ayat-ayat Allah SWT. Majelis yang dihidupkan hal-hal yang diharamkan Allah, baik makanan, minuman, perbuatan, majelis yang mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah SWT. Maka tidak selayaknya seorang muslim duduk di situ. Majelis khibah, majelis namimah, majelis ini ucapan-ucapan kotor, majelis ini makanan-makanan yang haram, minuman haram. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz didatangkan kepada beliau sekelompok orang yang mereka minum khamar, maka Umar ini mencambuk mereka. Dan ketika ada orang yang dikatakan inna fulanan lam yasrab wa kana saiman, si fulan itu tidak minum khamar, dia puasa, maka justru dia juga dicambuk oleh Umar. Karena dia berserikat di dalam majelis ini khamar tersebut. Berarti dia berserikat di majelis khamar tersebut. Yang keempat, Ahlul Jannah di dunia ini mereka tidak bermajelis di majelis yang sia-sia, majelis kebatilan. Karena mereka tahu anna hadhil majalis la yuhibbuhallahu wa la yardaha. Karena majelis yang seperti itu majelis yang tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah tidak menyukai dan Allah tidak meridhai majelis seperti itu. Majelis yang mu'arradah bisakhatillah, majelis yang akan yaitu berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin seorang muslim al-jannah dia akan duduk di majelis yang akan berhadapan dengan adab Allah taala. La yashrabanna nasun min ummatil khamra. Benar-benar akan ada di kalangan umat ini orang yang mereka minum khamar. Yusammunaha bighairi ismiha. Dan mereka akan menamai khamar yang merupakan minuman haram itu dengan yang bukan namanya. Dan di antara cara syaitan untuk menipu manusia adalah menamai sesuatu bukan dengan hakikat namanya. Baik dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, muamalah. Contoh umpamanya dalam perkara ibadah. Maka dalam perkara akidah, orang yang mereka ke kuburan, kemudian minta-minta kepada wali, yang ini hakikatnya merupakan syirkun akbar, maka oleh sebagian orang dinamai dengan ini adalah pemuliaan kepada wali. Ini pemuliaan kepada wali. Atau amaliyahnya dikatakan dengan ini adalah tawassul, sehingga orang akan tertipu dengan nama tersebut. Tawasul ada dalam agama kita. Tapi di sana ada tawasul yang musyrik, ada tawasul syirik, ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang dilarang, ada macam-macam. Dan orang mereka bertawasul dengan penghuni kubur dalam rangka untuk mengangkat hajatnya kepada Allah Ta'ala, masuk dalam tawasul yang syirik. Tapi dia namai dengan istilah ya ini tawasul. Seakan-akan bagus, indah.
atau memuliakan wali. Ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, Islam menamakan bid'ah, tapi kadang-kadang orang justru menamai dengan nama-nama macam-macam. Cinta Rasul, kemudian menamai dengan ya bergembira dengan rahmat Allah, dan seterusnya. Demikian juga perkara-perkara haram dalam muamalah. Orang pacaran namanya diganti dengan ta'aruf. Ta'aruf bagus. Kemudian riba dinamai dengan faedah. Khamr yaitu minuman, kejantanan, atau minuman ya, dan semisalnya. Itu nama-nama yang bukan namanya. Yang mereka ya'sifu ala ru'usihim bil ma'asif wal mukhniyat. Kemudian mereka bermain alat musik. Mereka berlinggak-linggok dengan para wanita-wanita, biduanita. Yang yaksifullahu bihim al-arda. Lalu Allah yaitu menenggelamkan bumi itu. Wa yaj'alu minhum kiradatan wa khanazir. Lalu Allah menjadikan mereka ini ketak-ketak atau kera-kera dan babi-babi. Maka Luqman pernah memberikan nasihat kepada sang anak, ya bunayya, ikhtaril majalis, wayana, pilihlah majelis itu. Pilihlah ini majelis yang ada itu. Ikhtaril majalis ala ainik, pilihlah majelis yang Anda temui, yang Anda hadapi. Wa idza ra'aita qauman yadhkuruna Allah fajlis ma'hum. Kalau Anda melihat satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah SWT, majelis ilmu, majelis baca Quran, majelis belajar agama, majelis bicara ketaatan, majelis ini yang mengingatkan kepada Allah Ta'ala, maka fajlis ma'hum. Duduklah bersama dengan mereka. Fa innaka in takun aliman yang fauka ilmuk. Kalau seandainya Anda termasuk orang yang alim, maka ilmu Anda akan bermanfaat buat mereka itu. Karena mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda alim, Anda sampaikan ilmu, mereka akan mengambil manfaat. Wa in takun jahilan yu'allimuka. Kalau ternyata Anda ada orang bodoh dibandingkan dengan mereka, maka mereka yu'allimuka, mereka akan mengajari engkau tentang ilmu. Wala'allallah ayutalli'a alaihim birahmatin fayusibuka ma'hum. Dan boleh jadi Allah akan mencurahkan rahmat kepada mereka dan Anda di situ, maka Anda akan mendapatkan bagian daripada rahmat tersebut bersama dengan mereka. Wa idza ra'aita qauman la yadhkurunallaha. Tapi sebaliknya kalau Anda melihat satu kaum yang mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, yajlisuna fi majalisil laghwi, mereka duduk di majelis yang penuh dengan kesia-siaan, fala tajlis ma'hum. Jangan duduk bersama dengan mereka. Fa innaka in takun aliman la yanfa'uka ilmuk. Kalau Anda termasuk orang alim di antara mereka, ilmu Anda enggak manfaat. Wa in takun jahilan zatuka ghayyan. Kalau Anda bodoh, Anda tambah belesak, tambah ini bodoh bersama dengan mereka. Dan boleh jadi pula wala'allallah ayutali alaihim bi'adabin fayusibuka ma'hum. Allah timpakan dan mereka adab, dan kemudian Anda bisa terkena adab bersama dengan itu mereka. Maka hendaklah seorang muslim betul dia sangat hati-hati dengan majelis-majelis kebatilan. Majelis yaitu ghibah, majelis namimah, majelis yang di situ diolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, majelis musik, joget, majelis nyanyian, ikhtilat laki-laki perempuan, majelis penuh dengan tabarus para wanita, majelis-majelisnya ini orang-orang yang ini bodoh, yang syaitan mengikut menghasung majelis-majelis kemaksiatan tersebut. Maka hendaklah seorang dia betul-betul berusaha untuk seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, hendaklah yaitu meninggalkan majelis yang rusak seperti itu. Kemudian al-jannah, mereka tidak duduk di majelis yakni kebatilan,
majelis kesia-siaan, majelis yang penuh dengan yaitu kemaksiatan, baik itu yaitu lesannya maupun jasadnya tidak bersama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa majelis yaitu muharramah, majelis yang muharram, syahadatuz zur adalah perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Anna syahadatuz zur haram. Karena yaitu majelis-majelis yang penuh dengan kepalsuan adalah ini haram. Persaksian-persaksian termasuk persaksian-persaksian kepada hal yang palsu. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastanibur rijsa minal awthan wastanibu qaulaz zur. Jauhilah ar-rijsa minal awthan. Jauhilah yaitu barang najis dari berhala. Jauhilah ini beralisme, keberhalaan. Jauhilah perkataan-perkataan yang ini penuh dengan kedustaan, kepalsuan. Jangan sampai Anda termasuk orang yang itu ada di dalamnya. Jangan sampai Anda termasuk orang yang justru menjadi bagian pada majelis yang penuh dengan kebatilan ini tersebut. Majelis-majelis yang haram, jangan sampai Anda ini bersihkan di dalamnya. Al-Jannah tahu bahwa syahadatuz zur min akbalil kabair. Dia tidak menjadi saksi-saksi palsu di pengadilan-pengadilan. Dia tidak menjadi ini saksi palsu terhadap acara-acara kemaksiatan. Karena syahadatuz zur ini adalah akbalul kabair. Itu dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa besar yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah menegaskan dengan kalimat ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang sangat besar? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, al-israqu billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, ini adalah akbarul kabair. Dosa besar yang sangat besar. Kemudian saat itu wakana mutakian fajalasa. Nabi waktu itu sedang bersandar, lalu Nabi duduk, lalu Nabi mengucapkan ala wa qaulaz zur wa syahadataz zur, ala wa qaulaz zur wa syahadataz zur. Dan Nabi tidak berhenti mengucapkan kalimat tersebut sampai kami katakan laita usakat. Semoga Nabi ini diam. Nabi mengulang-ulang kalimat ala wa qaulaz zur wa syahadatuz zur, ala wa qaulaz zur wa syahadatuz zur. Ini menunjukkan tentang ini bagaimana Nabi sangat menekankan tentang persaksian palsu, baik di pengadilan, di saksi palsu, majelis-majelis kebatilan, dengan lesannya, dengan keberadaannya. Syahadatuz zur ala akbarul kabair. Maka seorang muslim tidak layak untuk dia kemudian menjadi bagian pada orang menyaksikan kebatilan atau menjadi saksi-saksi kebatilan dan menjadi saksi-saksi majelis kebatilan. Demikian juga Ahlul Jannah, mereka tidak menjadi saksi kebatilan karena perbuatan mereka akan ini tusajjal, akan dicatat oleh Allah Ta'ala dan akan ditanya nanti kelak dari kiamat. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Persaksian mereka akan dicatat Allah dan akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Maka jangan lupa bahwasanya Allah itu mencatat, malaikat-malaikat Allah mencatat perbuatan mereka, ucapannya, perbuatannya, dan nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dengannya dibandingkan dengan urat nadinya, urat lehernya. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Saat ini dua malaikat yang mereka berada di kanan kirinya, yang mereka duduk mendamping orang tersebut, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang mereka ucapkan kecuali di sisinya ada raqib, ada atid. Ada raqib yang mencatat amal-amal baiknya, atid yang mencatat amal-amal buruknya. Maka semua omongan dia, tulisan dia, ungkapan dia akan dicatat oleh ini para malaikat. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sungguhnya bersama kalian ada yang menyertainya, menjaga. Kiraman kadibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mereka itu mencatat semua ini perbuatan dan perkataan kalian. Sehingga tidak ada yang lepas. Perbuatan mereka yang terlewatkan nggak ada. Semuanya akan tercatat dalam kitab catatan, baik yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang lirih, yang keras, semuanya tercatat. Dan mereka nanti akan membaca sendiri hasil perbuatan mereka di kitab catatan yang Allah telah catat. Wa wudi'al kitabu, dan akan diamparkan ini kitab, fataral mujrimina musfikina mimma fihi. Dan orang-orang yang mereka mujrim akan Anda lihat mereka penuh dengan ketakutan terhadap isi catatan tersebut. Wa yaqulun, dan mereka akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduh celakanya kami. Aduh celakanya kami. Kitab catatan apa ini? Yang tidak ditinggalkan yang kecil apalagi yang besar, semuanya tercatat, terekap. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapatkan semua perbuatan mereka itu ada di situ. Wala yatlimu rabbuka ahadan, dan Rabbmu tidak mendolimi sedikit pun. Demikian juga ahlul jannah, mereka tahu bahwa persaksian mereka terhadap kebatilan itu akan jadi sebab mereka masuk ke dalam yaitu neraka. Lisan mereka menyaksikan kebatilan, mengokekan kebatilan di pengadilan, seakan-akan mereka menyaksikan barang yang benar, mereka menjadi saksi palsu. Maka Nabi katakan ketika Mu'ad mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna mimman atakallamu bihi ya Rasulullah, apa kita akan diadab Allah dengan sebab omongan kita? Fakilat ka ummuk, engkau kehilangan ibumu ya Mu'ad, artinya benar engkau ya Mu'ad, wal yaqubbun nas finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim. Bukankah manusia ditelungkupkan ke jahanam dengan wajah-wajah mereka, dengan hidung mereka, kecuali hasil panen, yakni omongan mereka? Lisan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, dan akan bisa menjadi sebab kita ditelungkupkan Allah di dalam yaitu jahanam. Demikian pula ahlul jannah, mereka tidak menjadi saksi-saksi palsu karena syahadata anna syahadata zur kadibun. Saksi palsu adalah sebuah kedustaan. Kedustaan. Dan Allah mengharamkan tentang hal ini. Innama yaftaril kadiba. Allah, sesungguhnya orang-orang mereka membuat kedustaan, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang mereka tidak beriman dengan ayat Allah Ta'ala, wa ulaika humul kadzibun, dan mereka orang yang ini dusta. Ini sadatus zur adalah ini kedustaan. Dan Nabi kita juga mengatakan, ini wa iyyakum wal kadziba, jauhilah oleh Anda sikap dusta, supaya senantiasa jujur, jangan sampai dusta. Dusta itu menggelisahkan hati, jujur itu menenangkan hati. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta itu akan membimbing atau akan mengarahkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kefajiran akan menuntun kepada neraka. Wa may yazalur rajul, dan seorang mereka itu senantiasa ini yakdubu wa yataharral kadziba, dia selalu dusta dan membiasakan dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia nanti dicatat oleh Allah sebagai orang yang kadzab, orang dusta. Dan ahlul jannah dia tidak menjadi saksi-saksi kebatilan di dunia ini, tidak menjadi saksi palsu di dunia ini, karena mereka tahu ini adalah zalim.
mendolimi diri sendiri, mendolim pada orang lain. Dolim pada diri sendiri karena dia telah menceburkan dirinya dalam hal yang akan mengancam hukuman Allah, mengancam, ini ancaman Allah, dia berhadapan dengan ancaman Allah, dan mendolimi orang lain pula, karena menjangan itu menjadikan orang itu yang salah merasa dia ada pendukungnya, sehingga semakin mantap dia dengan itu dirinya itu. Dia harusnya dia menjadi saksi, dia salah, tapi dia menjadi saksi kalau dia itu dianggapnya benar. Ini saksi palsu. Sehingga mendolimi orang tersebut. Mendolimi tiga pihak, mendolimi diri sendiri, mendolimi orang yang dia saksikan, dia salah tapi dia anggap benar, orang yang dipersaksikan lawannya, dia menjadi ini terdakwa atau terhukum umpamanya, maka menjadi zalim kepada berbagai macam pihak, dirinya, orang lain juga. Yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya kezaliman dan mengharamkan zalim itu terjadi pada kita, di antara kita. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wa hambaku, aku mengharamkan zaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharaman fala tadzalamu. Maka aku jadikan kezaliman haram terjadi di antara kalian, maka jangan saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Nabi kita mengatakan, takutlah kalian kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan dari kiamat kelak. Semakin banyak kezalimannya, semakin dia akan mendapatkan ini kegelapan yang semakin gelap. Maka takutlah orang dari berbuat zalim, agar dia tidak mendapatkan kegelapan di yaumul qiyamah, yakni kelak. Innallaha yumli lidzalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Allah terkadang membiarkan orang zalim itu, dia semakin bergelimang kezalimannya, dibiarkan seakan-akan aman-aman saja. Tapi kalau Allah sudah ini mengadab, dia tidak akan tersisa sama sekali. Dan Nabi lalu Nabi membacakan ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun. Demikianlah kami mengadab, dia mendapatkan adab Rabbmu, dan apabila Allah telah mengadab satu wilayah, maka dan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah adab Rabbmu ketika Allah mengadab satu kampung, yang kampung itu penduduknya zalim, yang orang itu adalah orang yang zalim. Sungguhnya adab Allah sangatlah ini pedih. Sehinggalah seorang muslim dia betul-betul berusaha untuk menghindari, jangan sampai dia terseret dalam ancaman adab Allah SWT karena menjadi saksi-saksi palsu. Dan Nabi telah menegaskan bahwasanya harta, darah, kehormatan muslimin haram. Yang sampai kita menjadi saksi-saksi yang justru akan menjadikan halal darahnya muslimin, atau tercabiknya kehormatan muslimin, atau terambilnya harta muslimin, sehingga menjadi orang yang tenggelam di dalam keharaman yang sangat diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya saksi palsu, saksi berkaitan masalah tanah, dia mengambil tanah orang, dia bawa ke pengadilan, kemudian memenangkan sertifikat palsunya, atau mengambil sebagian jatah tanah milik orang lain, sehingga orang lain ini terkalahkan dengan persaksian dia. Ini semuanya adalah termasuk hal-hal yang akan betul-betul membinasakan ini dirinya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, maka sekali lagi hendaklah seorang muslim hati-hati dengan majelis-majelis kebatilan yang hari-hari ini, maka kita dihadapkan dengan sekian banyak majelis kebatilan. Majelis yang dalam bentuk tayangan-tayangan haram, ada majelis kebatilan. Ini tontonan-tontonan rendahan, majelis kebatilan. Majelis yang penuh dengan ghibah dan namimah, majelis kebatilan. Majelis yang di situ diselenggarakan ini pesta-pesta penuh dengan muharamat, musik, nyanyian, minuman keras, joget-joget, campur laki-laki perempuan, adalah majelis kebatilan. Majelis yang diedarkan ini khamar, majelis kebatilan. Majelis yang di situ diolok-olok ayat-ayat Allah SWT, direndahkan agama Allah, dijadikan pelecehan agama Allah Ta'ala, majelis kebatilan. Entah bentuknya ceramah, seminar, kemudian bentuknya majelis bersama dan seterusnya. Ini adalah majelis kebatilan, majelis yang penuh dengan warna-warna, yaitu muharramat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita
untuk punya perhatian, kesadaran, punya perhatian kepada agama. Yang ini merupakan modal pokok kehidupan kita sampai kita nanti selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari ketergelinciran diantaranya yaitu berserikat di majelis-majelis kebatilan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, yaitu sifat ahlul jannah, menjauhi majelis kebatilan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan dari Mbak Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika ada suatu perkumpulan teman yang di situ diadakan suatu gibah atau menggibahi seseorang, namun ada satu orang yang dia hanya bisa mengingkari di dalam hatinya, tapi dia diam saja dan tidak keluar dari majelis itu. Apakah dia tetap mendapatkan dosanya Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ketika duduk di majelis kebatilan, majelis namimah di situ mamanya, lalu kita walaupun dalam hati kita ada pengingkaran, tetap kita masuk dibaca orang adalah itu menjadi bagian berserikat di situ. Maka di sana ada namanya itu mudarah dan mudahana dan mudarah. Kalau mudahana itu dia kayak basa-basi bersama dengan al-batil di situ. Sehingga orang membaca sekilas dia menyetujui, dia berserikat di situ. Maka nggak boleh, mudahana nggak boleh. Kalau mudarah itu kita bersikap lembut pada orang yang mereka memangnya minum khamr. Kalau kita ketemu di jalan yang dia tidak sedang minum khamr, lalu kita berlembut-lembut dalam rangka dia bisa lebih melunakkan hati dia, bisa lebih bisa lebih kita memberikan dampak pada dia, maka ini mudarah. Seperti itu tidak mengapa. Mengingkar ada majelis ghibah, kemudian kita di situ, kemudian kita tidak pergi, maka kita termasuk bagian yang berserikat di majelis tersebut. Walaupun tentu kadarnya berbeda, hati kita mengingkari. Pengingkaran paling minimal dengan hati kita dan katakan ini of iman, yaitu iman yang paling yaitu lemah. Tapi yang harus kita lakukan adalah ini i'rab, berpaling dari majelis kebatilan tersebut. Tidaklah kalau kita nggak bisa mengingkari dengan lisan kita, yaudah kita mengingkari dengan hati kita, dengan kita pergi. Kita pergi menjauh, ini menunjukkan kebencian kita, ketidaksukaan kita dengan yaitu majelis tersebut. Perbuatan kita nggak bisa mengingkarinya. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Anda bisa mengingkari dengan perbuatan Anda, itu ada bagus. Dengan lisan Anda nggak bisa mengingkarinya, tidak bisa mengingatkan, jangan ghibah, ini nggak boleh, dan seterusnya, nggak bisa pula. Dengan hati bukan dulu di situ, dengan hati benci dan kemudian itu pergi dari majelis tersebut, biar dia tahu juga bahwa dia nggak suka dengan majelis tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, kami ajukan kembali ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang setelah melakukan sholat kemudian melakukan amalan kesyirikan ataupun bid'ah Ustaz? Apakah sholatnya itu mendapatkan pahala Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dia masih kelihatan sholat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia termasuk di antara minal muslimin dengan segala kadarnya. Yang kedua, kita ingatkan kepada kalau Anda tahu tentang orang tersebut melakukan perbuatan syirik, maka kewajiban kita adalah mengingatkan orang tersebut bahwasanya dikhawatirkan kalau dia melakukan perbuatan syirik, maka sholatnya tidak ada gunanya sama sekali, tidak akan mendatangkan pahala. Yang jelas Allah telah menegaskan secara teori Allah tegaskan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau Anda menyekutukan Allah, maka akan hancurlah seluruh amal Anda. Sehingga yang kita tidak sedang menghukumi orang tersebut, yang penting adalah bagaimana Anda ingatkan orang itu bahwa perbuatannya perbuatan kesyirikan.
Kemudian Anda ingatkan bahwasanya kalau sampai dia melakukan perbuatan syirik dan dia sudah tahu itu syirik dan kemudian tetap dia nekat, dia khawatirkan akan menghancurkan amal-amal kebaikan dia, sehingga nggak ada gunanya salat dia, puasa dia, haji dia, karena syirik akan menghancurkan itu semuanya. Dan kalau sampai mati dia tidak akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang melakukan perbuatan kesyirikan juga ada yang memang mereka sama sekali nggak tahu, ada yang mereka itu ini sudah tahu dan mereka tidak mau tahu tidak mau diingatkan sama sekali. Yang orang mereka tidak tahu mudah-mudahan mendapatkan undur biljal karena tidak sama sekali yang mengajari, yang tidak memberitahukan. Tetapi kalau dia kemudian tidak mau diingatkan, tidak mau kasih tahu, ya dikhawatirkan dia akan masuk dalam orang yang mereka bisa syiriknya menghancurkan semua perbuatan dia. Yang penting adalah dari sisi kitanya. Kalau kita mengatakan seperti itu, maka atau keluarga kita bahkan adalah diingatkan jangan sampai dia terus-menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, bisa membuat tragis nasib amalan-amalan yang telah dia bangun dengan capek, dengan lelah, dengan serius, amal-amal baiknya bisa rusak. Dan itu termasuk diantara bentuk kasih sayang kepada orang yang kita nasihati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya yang ketiga masih dimajukan di layanan pesan WhatsApp Ustadz. Nah, ada pertanyaan ya Ustadz, apakah kita menonton majelis gelak tawa yang di situ kadang ada kedustaan juga di dalamnya? Apakah hanya untuk menghibur diri? Apakah diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim itu Nabi katakan min husni islamil mar'i tarku malayani. Di antara kebaikan Islam seorang muslim itu adalah meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingan dia, yang sia-sia. Yang sia-sia aja tidak menimbulkan kebaikan-kebaikan, kita tinggalkan. Yang bukan urusan kita, kita tinggalkan. Apalagi tahu itu majelis ada nilai haramnya, ada nilai kebatilannya. Tidak layak seorang muslim dia menghibur dengan hal yang haram. Kadang-kadang dia menikmati lawakan-lawakan yang haram, tampilannya haram, omongannya haram, kemudian penuh dengan muharamat. Lalu dia katanya ingin menghibur diri dengan hal itu. Bagaimana muslim menghibur diri dengan hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Bagaimana muslim dia menghibur diri dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT? Ini hiburan syaitaniyah yang demikian. Tidak layak seorang muslim manil tamasa ridwan nas bisaqatillah. Tidak layak seorang muslim itu dia melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Hanya menginginkan ridhonya manusia, termasuk ridho diri kita sendiri. Bagaimana kita ridho dengan hal yang diharamkan Allah Ta'ala? Maka hendaknya apabila kita sudah tahu itu adalah majelis yang ada nilai kebatilannya, ada muharamatnya, maka bismillah, karena Allah bagaimana dia tinggalkan itu, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Apa ini, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik apa yang dia tinggalkan. Sehingga seorang muslim itu hendaklah meletakkan keridhaan Allah di atas segala-galanya. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu hendaknya di atas segala-galanya. Walaupun bahkan terkadang untuk mendapatkan ridha Allah itu dia harus pahit, sengsara, kesulitan. Nabi ketika dakwah ke Taif, beliau harus menghadapi lempar-lemparan batu dari orang-orang bodoh, caci makian dari para pemimpin-pemimpin Taif. Sampai Nabi kemudian terusir dari Taif, dan kemudian Nabi diantara yang mengeluhkan kepada Allah, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hailati wa wani ala nafsi. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, sedikitnya dayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Tapi ya Allah, aku tidak pedulikan semua yang menimpa diriku asalkan Engkau tidak murka, asalkan Engkau ridha kepadaku. Harusnya seperti itu. Bukan justru kita muslim tapi mencari hiburan yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita banyak istighfar. Terkadang kita yang masih melalui hal yang seperti itu, banyak-banyak istighfar kepada Allah atas kelalaian kita. Begitu kita ingat, hendaknya kita tinggalkan.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang saya sampaikan, Ustadz. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, matur atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Al Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga dan berkahi ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah berikan tetap kesehatan kepada antum untuk terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua, pada umat dari ilmu yang diberikan. Dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Qidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Semoga kembali kelanjutannya di Senin yang akan datang. Demikian kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak